Adalah hari yang ke-6, di mana pada pagi hari ini sesuai dengan jadwal yang tercantum di pengumuman itu, kita akan membahas tentang pustaka acuan, gaya penulisan, dan bedah jurnal. Yang mana teknik penyampaiannya nanti, apakah nanti akan diberikan materi dulu tentang acuan, pustaka acuan dan juga gaya penulisan, ataukah nanti langsung dengan coaching klinik beda jurnalnya, nanti saya akan serahkan sepenuhnya kepada Bapak narasumber kita, Profesor Muhammad Abdul Nasir. Sebelum itu, eee, sedikit saya akan menyampaikan CV beliau. Beliau adalah uh, dosen tetap ya Fakultas Syariah UIN Mataram sejak tahun 2002 hingga sekarang. Beliau pernah mengenyam pendidikan di S1 Muamalah IAIN Wali Songo Semarang tahun 1998, S2 Pemikiran Hukum Islam IAIN Wali Songo Semarang tahun 2002. S2 juga in Islamic Studies di University Leiden 2004, S3 Religious Studies di Emory University Atlanta 2013. Selain mengajar di Fakultas Syariah UIN Mataram, beliau juga adalah dosen pengajar di Pasca Sarjana UIN Mataram sejak tahun 2015 hingga sekarang. Beliau adalah guru besar UIN Mataram, ditetapkan sejak tahun 2000. Beliau sehariannya juga di dunia perjurnalan ini beliau adalah editor in chief ya Volumuna Journalistic of Islamic Studies UIN Mataram sejak tahun 2015 hingga sekarang. Beliau juga terlibat aktif sebagai mitra bestari jurnal-jurnal yang ada di PT KIN ya sejak tahun 2015 hingga sekarang. Beliau juga ya dipercaya sebagai asesor jurnal Kemenristek Dikti sejak tahun 2018 sampai 2020 dan sekarang sedang dalam masa pengajuan perpanjangan. Beliau sebagai reviewer Kitab Dimas Diktis Kemenak dari 2018 sampai sekarang dan juga reviewer tidak tetap di Kegiatan Social Science, Journal of Religion and Health, Ilahiyat, ya Journal of Religious and Islamic Studies. Nah, itu adalah CV beliau yang saya bacakan secara singkat. Nah, untuk selanjutnya, ya, materi kita ini uh, apa ya akan sangat bermanfaat ya, yang nantinya ya tentunya kegiatan-kegiatan ilmiah yang kita ikuti ini sebagaimana yang kita lakukan pada pagi hari ini akan sangat bermanfaat informasi-informasi yang diberikan oleh beliau nantinya. Namun ya kebermanfaatan itu akan sangat terasa apabila itu ada diskusi yang secara intensif. Oleh karena itu keterlibatan aktif dari semua peserta yang hadir di dalam PAJ ini sangat diharapkan. Prof, Ya, ya, silakan di waktu dan tempat ya kami berikan. baik, terima kasih. Sudah nampak ini ya? Sudah, Prof. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Muhammad sebagai moderator dan semuanya yang hadir. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi ya yang sudah dimulai sejak hari Senin. Dan hari ini kita materi yang terakhir untuk kelas A. Jadi minggu depan dimulai lagi untuk kelas B dan kemudian minggu depan lagi kelas C.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita semuanya sehat. Mudah-mudahan di tempat Bapak Ibu sekalian juga sehat, keluarga sehat, teman sehat, tetangga sehat. Karena ini masalah yang sangat serius sekarang kesehatan ini. Jadi Alhamdulillah masih bisa bersua kembali bersama-sama. Ya baik Bapak Ibu sekalian, materi hari ini topiknya tentang pustaka acuan dan gaya penulisan. Ini materi yang ringan, saya sengaja memilih topik yang ringan aja ya. Yang berat-berat kemarin sudah disampaikan oleh Pak Ismail Suartiweke, oleh Prof. Martin, oleh Pak Dr. Mursid Jawas, kemudian juga Pak Ari, Pak Ari yang dari jurnal IAIN Madura dan seterusnya. Nah, saya yakin materi yang sudah seminggu disampaikan tentu akan sangat berarti ya bagi peningkatan kualitas jurnal Bapak Ibu sekalian, baik dari segi substansi maupun juga dari segi manajemen dan teknis dan lain sebagainya. Sehingga harapannya ya betul-betul setelah pelatihan ini akan bisa segera mengajukan. Dan saya yakin di materi-materi sebelumnya sudah dievaluasi kecukupan syarat prasyarat dan lain sebagainya, apakah sudah memenuhi atau belum, apa yang belum, dan apakah sudah dipenuhi dalam minggu-minggu ini, saya kira sudah disampaikan semuanya. Namun nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan secara umum juga tidak apa-apa, hanya saja fokus kita ke pustaka acuan dan gaya penulisan. Kebetulan saya sebagai editor in chief Jurnal Ulumuna dan moderator kita Pak Muhammad ini sebagai IT ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan IT saya tidak bisa, ya mudah-mudahan Pak Muhammad yang jawab. Saya lebih fokus kepada soal-soal isi. Baik, sedikit informasi sebelum kita mulai. Jadi ini harinya jamnya mundur ya, setengah jam. Jadi nanti kita selesainya juga mundur setengah jam. Karena memang harus 2 jam hitungannya. Bahkan 2 jam lebih sedikit kata panitia dari Diktis. Ya, banyak yang bertanya sebelumnya tentang status pengajuan akreditasi yang sekarang numpuk banyak sekali. Memang sejak pandemi dan terutama sejak perubahan nama kementerian ini terjadi berimbas ya terhadap proses akreditasi. Jadi status kami yang sebelumnya asesor dan sudah habis sekarang sedang mengajukan lagi dan sedang dievaluasi. Ya, tetapi jurnal-jurnal yang sudah ngantri di evaluasi termasuk jurnal saya Ulumuna itu insya Allah tidak akan lama lagi akan dievaluasi karena sudah ada pembagian tugas ya, pembagian tugas meskipun belum ada SK definitif, karena kalau menunggu SK definitif terlalu banyak yang numpuk sehingga nanti akan meresahkan ya, kok lama. Biasanya prosesnya bisa cepat ya, setahun bisa 3 kali atau bahkan lebih. Jadi tunggu saja, kalau sudah mengajukan insya Allah dalam waktu yang tidak lama ya, mudah-mudahan bisa segera keluar pengumuman akreditasinya dan bisa terakreditasi. Nah ini kata kuncinya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini saya akan menyampaikan materi, kemudian nanti separuh itu kita akan diskusi dan bedah jurnal ya. Jadi melihat langsung satu persatu. Saya juga sudah sempat mengevaluasi beberapa jurnal dari 20 ini, cuma belum selesai. Nanti insya Allah saya selesaikan dan akan saya kirim di grup hasilnya. Harus sekitar separuhan ya, karena masih ada banyak yang belum. Nah, mudah-mudahan nanti bisa kita kejar juga waktunya hari ini. Tapi pada prinsipnya kita akan berteori, kemudian dari teori itu kita akan lihat seperti apa hasilnya, seperti apa aktualisasinya dalam performa jurnal-jurnal yang Bapak Ibu sekalian kelola, terutama terkait 2 isu utama, pustaka acuan atau daftar pustaka dan kemudian gaya penulisan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu saya lanjutkan aja ya ke materi berikutnya. Ini tadi sudah, ini sekarang kita ke ini. Tipe problematika terbitan berkala ilmiah. Nah ini secara umum dulu ya. Jadi pengalaman saya mengelola jurnal Ulumuna sejak tahun 2015 dan juga kadang ngobrol juga dengan teman-teman pengelola jurnal di lingkungan kami UIN Mataram maupun dialog dan ngobrol saya dengan para pengelola jurnal di tempat yang lain, karena saya juga beberapa kali mengisi workshop ataupun juga menjadi mitra bestari dari jurnal-jurnal di PTKIN dan PTKIS. Ini gambaran besar problem yang sering muncul terkait dengan pengelolaan jurnal.
Pertama, problem management terkait dan juga OJS. Kemudian yang kedua adalah problem substansi. Ya, problem management ini terkait dengan pengelolaan, ya termasuk apa namanya proses review, kemudian apakah prosesnya melalui full OJS atau setengah atau masih manual sama sekali dan seterusnya. Ketepatan waktu reviewer mengembalikan dan kemudian ketepatan para penulis mengembalikan hasil revisinya dan seterusnya, itu juga sering menjadi kendala. Kemudian soal-soal teknis terkait jaringan, terkait kelengkapan fitur-fitur jurnal yang belum ada, misalnya Google Scholar-nya belum ada, DOI-nya belum ada, tapi yang ikut ini sudah ada DOI-nya semua ya. Kemudian terkait dengan statistik view, nah, itu biasanya muncul dalam terkait dengan persoalan manajemen teknis ataupun juga OJS. Namun demikian, masalah-masalah itu bisa diselesaikan segera. Ya, jadi misalnya belum ada Google Scholar-nya, bisa langsung dibuat dan ditampilkan di situ. Belum ada statistiknya karena itu ada penilaiannya kunjungan dan penyebar luasan, bisa segera dibuat dan kemudian bisa ditampilkan dan seterusnya. Sehingga manajemen dan OJS ini dari materi yang Bapak Ibu terima dari pertemuan awal sampai mungkin pertemuan yang kelima ya, separuhnya substansi, mudah-mudahan sudah mulai bisa diminimalisir ya persoalan substansi. Syukur-syukur sudah tuntas. Nah, sudah tuntas. Tapi tuntasnya persoalan manajemen dan OJS bukan selesai persoalan di situ, karena masih ada masalah yang lain. Karena dua hal ini terkait dengan penilaian sebuah jurnal. Dan yang kedua ini lebih sulit, butuh waktu yang lebih lama. Jadi yang sudah diupload, kemudian ada kekurangan ini itu seperti yang akan kita lihat, ya sudah, ini bahasanya diikhlaskan saja ya, diikhlaskan dengan kondisi seperti itu. Nah, untuk terbitan yang akan datang, maka catatan-catatan itu harus diperhatikan dan dimasukkan ya, sehingga terbitan yang akan datang sudah berkurang atau bahkan tidak ada lagi kekurangan-kekurangan yang terkait dengan substansi. Karena substansi ini urusannya bukan pengelola dan editor saja, tapi juga penulis. Nah, ini masalahnya. Kita kadang sulit mendapatkan tulisan yang baik. Atau bahkan bukan sulit mendapatkan tulisan baik, sulit mendapatkan tulisan sekalipun. Nah, ini perlu strategi tersendiri pengelola jurnal. Harus punya grup, punya jaringan, punya teman, punya koneksi yang luas dan lain sebagainya. Ya, terutama jurnal-jurnal yang baru terbit, usahakan tulisan itu tidak hanya dari dalam aja. Misalnya kan minimal 5 artikel terbitkan 5 semuanya orang dalam. Satunya kaprodinya, satunya sekprodinya, satunya dosen prodi juga itu, satunya mahasiswa prodi itu. Jadi semuanya dari dalam. Nah, ini ya mungkin untuk terbit pertama ya oke lah, itu masih pembelajaran. Tapi nanti terbit berikutnya usahakan cari di tempat yang lain. Saling tukar naskah untuk diterbitkan biar aspirasi wawasannya atau ketersebaran penulisnya juga lumayan lebih baik lagi. Jadi ada penulis lokal, nasional, syukur-syukur ada penulis internasional. Nah, ini agak susah ini. Pengalaman kami sendiri di ilmunya juga masih terus bergelut dengan itu ya. Jadi ini persoalan yang memang menjadi persoalan bersama. Tapi beberapa hal yang bisa dilakukan yaitu tadi membuat grup WA, meskipun kadang juga tidak begitu signifikan, tapi saya kira tetap bermanfaat. Kemudian ikut grup asosiasi keilmuan, para pengelola ini harusnya ikut asosiasi keilmuan, sehingga nanti misalnya call for paper dikirim ke situ. Atau punya media sosial, Ulumuna juga ada, kadang juga saya promosikan lewat akun medsos pribadi saya di Facebook dan seterusnya. Ini dalam rangka untuk mendapat tulisan yang lebih banyak. Kemudian soal substansi, nah ini ada sekian banyak penilaian ya, yang dalam materi hari ini saya hanya fokus kepada masalah acuan ya, acuan pustaka baik yang primer maupun yang mutakhir. Sementara yang lain analisis, sintesis, kebaruan, novelty dan seterusnya sudah disampaikan pada yang sebelumnya. Kalaupun nanti misalnya ada yang ditanyakan, ya tidak apa-apa kita diskusikan di sini juga. Tapi fokus kita yang ke dua topik itu ya, karena saya sebagai asesor substansi, insya Allah kalau dalam substansi
ya ngertilah untuk beberapa topik dan masalah yang sering muncul di situ. Oleh karena itu pembaruannya atau perbaikannya butuh waktu yang lama. Dengan demikian maka mengelola jurnal mensyaratkan kerjasama teamwork yang solid ya, manajemen tanpa substansi atau sebaliknya, substansi tanpa manajemen tidak akan mampu menghasilkan terbitan berkala yang berkelanjutan dan berkualitas serta berreputasi. Nah, bagaimana faktanya? Nah, ini Bapak Ibu sendiri yang bisa mengira-ngira di masing-masing jurnalnya. Apakah sudah baik keduanya atau masih belum sinkron atau bagaimana? Ya, kita perlu pikirkan. Yang jelas harus ada kerjasama yang baik. Kemudian selanjutnya ya, ini peringkat akreditasi ya, peringkat 1 nilainya 85/100, kemudian peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, peringkat 5 dan seterusnya. Oh ya, ngomong-ngomong, Bapak Ibu sudah pernah mencoba self assessment ya, evaluasi diri, berapa skor jurnalnya? Ada yang sudah sampai Sinta 3 mungkin? Halo Bapak Ibu. Masih Sinta 45-an, Prof. 45-an ya, ya itu sudah bagus lah. Yang penting itu ya, jadi kalau Sinta 6, 30, 40 ya insya Allah terkejar lah. Masa Sinta 6 nggak terkejar. Jadi ini target. Kita tentukan substansinya, Prof. Ya. Substansinya juga masih Baik. acak-acakan. Nanti makanya mungkin setelah ini, setelah sesi Ya, terakhir ini harapan kita minimal Sinta 6 lah, minimal Sinta 6 ya. Yang penting sudah 2 tahun terbit, minimal artikelnya 5, kemudian berturut-turut, doi-nya ada, apa SPN-nya ada, PSPN-nya ada dan seterusnya, ISN-nya ada, ya sudah tinggal diajukan aja ya. Nanti kalau misalnya diajukan dapat peringkat Sinta 6, terbit 1 kali terbitan, ajukan lagi. Nah, boleh. Jadi target utama yang penting Sinta dulu. Nah, syukur-syukur sudah nanti dievaluasi sudah sampai Sinta 5 atau Sinta 4. Kalau Sinta 4 ya jatuh-jatuhnya ya Sinta 5 lah. Atau paling apes ya Sinta 6. Kalau kita prediksi Sinta 4 kemudian jatuhnya sampai di bawah Sinta 6 ya terlalu pede berarti penilaian awal. Oke, baik. Nah, ini substansi artikel, ada beberapa hal, cakupan keilmuan sudah dibahas sebelumnya. Saya kira aspirasi wawasan, kepioniran, orisinalitas, sumbangan bagi kemajuan ilmu, dampak ilmiah, perbandingan pustaka acuan primer sekunder, kemudian derajat kemutakhiran, analisis sintesis penyimpulan. Nah, saya ada di 7 nih ya, perbandingan pustaka acuan primer dan lainnya, derajat kemutakhiran pustaka acuan. Ini totalnya itu totalnya nilai 51 kalau saya tidak salah ya. Nah, sementara manajemen 49. Sorry kalau saya tidak salah. Jadi substansi lebih besar. Baik, nah sekarang kita lihat mengapa pustaka acuan itu menjadi penting dalam publikasi ilmiah. Ya, karena pustaka acuan itu akan menjadi salah satu kata kunci penting untuk menilai kualitas artikel. Ya. Jadi kalau saya mereview, menilai jurnal gitu ya, artikel, maka pertama saya lihat acuannya dulu. Ya judul sih, otomatis ya judul sekilas. Tapi kita lihat acuannya itu. Kalau dia membahas topik tertentu, kemudian tidak mengacu pada buku utama dalam topik itu, ya berarti tulisan ini ya semacam berbicara ngalor ngidul tapi dia tidak tahu di mana dia berbicara karena orang lain sudah membahas itu secara mendalam sementara dia tidak menyebut sama sekali. Nah, itu kelemahan sudah bisa dilihat dari situ. Jadi pustaka acuan di sini sangat terkait dengan mutu tulisan dan kemudian kalau mutu tulisannya baik otomatis jurnalnya juga akan baik. Nah, itu. Kalau tulisannya yang sederhana ya jurnalnya mungkin tingkat sederhana begitu seterusnya. Semakin jurnalnya itu kualitasnya semakin baik, maka Bapak Ibu bisa cek referensinya, daftar pustakanya pasti up to date, mutakhir, ya referensinya primernya penuh dan seterusnya. Nah, ini penting ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini, jadi pustaka acuan atau literatur dalam riset dan publikasi itu akan membuka banyak hal tentang sebuah artikel, tentang sebuah tulisan ya. Pertama tentang kedalamannya. How deep is
your discussion, seberapa dalam diskusi itu berlangsung, atau bagaimana dia mendiskusikannya secara apakah hanya sekedar deskriptif atau apakah mendialogkan dengan hasil-hasil yang lain, akan kelihatan nanti dari literatur dan referensi yang digunakan. Begitu pula pustaka acuan atau referensi atau daftar pustaka akan menunjukkan kebaruan. Kalau membahas satu topik, kemudian di situ tidak ada referensi lain yang terkait dengan topik itu, maka kebaruannya otomatis akan rendah di situ. Misalnya Bapak Ibu membahas tentang topik yang, karena saya hukum Islam ya saya coba contohkan hukum Islam. Misalnya membahas tentang riba, misalnya riba dan apalah topik itu. Kok referensinya tidak ada jurnal tentang riba, maka saya pastikan tulisan itu hanya bicara pada dirinya sendiri dan tidak ada yang baru kemungkinannya. Karena pembahasan tentang riba itu sudah sangat banyak. Nah, nanti saya kasih tahu tipsnya, caranya bagaimana mengecek tulisan ini kira-kira kebaruannya bagus apa tidak, novelty-nya ada apa tidak. Itu sangat mudah sekali dicek. Kemudian yang ketiga, kita dengan melihat pustaka acuan itu juga kita melihat analisisnya. Karena analisis dan sintesis berarti itu kan kita bicara tentang teori. Ya kan? Kalau kita di bagian pendahuluan menyebutkan teori, misalnya teori tertentu kita pakai, teori maqasidus syariah misalnya, kemudian teori maslahah, atau kalau dalam ekonomi ya mungkin teori tentang marketing, teori mix marketing misalnya ya. Kalau dalam hukum ada teori tentang hukum dan perubahan sosial, itu teori lama ya, atau hukum dan agensi perempuan misalnya. Kalau kita menulis topik tentang itu, sementara tidak ada referensi terkait dengan teori, ya kemungkinan analisis atau penjelasannya deskriptif saja, datar-datar saja, hanya menjawab rumusan masalah yang sifatnya deskriptif. Tidak ada yang rumusan masalah yang analitis karena tidak ada kerangka teorinya di situ. Dan juga tidak ada sintesis, mendialogkan hasil temuan itu dengan temuan-temuan yang lain, dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, ini akan kelihatan nanti dari daftar pustakanya. Kemudian keberlanjutan. Nah, keberlanjutan itu artinya bahwa penulis dengan mengutip banyak atau dengan merujuk banyak penelitian-penelitian sebelumnya, maka dia sudah berlanjut ya, atau dia sudah berjalan atau progres di tempat paling depan di antara penelitian-penelitian lain yang dia kutip, yang dia rujuk. Nah, itu. Tapi kalau kemudian tidak ada referensinya, hanya satu topik utama, hanya satu saja, berarti dia ya mungkin ketinggalan atau bahkan terputus gap-nya. Keberlanjutannya tidak ada. Keberlanjutannya tidak ada. Jadi misalnya membahas tentang riba dalam hukum Islam misalnya. Wah, dia hanya merujuk satu buku aja. Padahal penelitian tentang itu banyak sekali. Nah, ini tidak berlanjut, itu penelitian itu terputus dengan penelitian sebelumnya. Nah, itu kemudian dari kedalaman, kebaruan, kecanggihan analisis dan keberlanjutan akan menentukan kualitas. Nah, ini ya, jadi pentingnya daftar pustaka, referensi, bibliografi, pustaka acuan sama saja. Nah, itu di situ untuk melihat 4 poin ini terkait dengan substansi. Baik, selanjutnya ini ya, jadi pustaka acuan ada yang primer, ada yang sekunder. Primer itu akan membuka novelty, karena di situ akan kelihatan, tadi saya sampaikan, seberapa banyak penelitian sebelumnya relevan yang dia kutip. Kemudian dari situ juga akan kelihatan kontribusi ilmu yang akan muncul. Nah, kalau ininya sudah muncul, nilainya kan besar. Novelty sama kontribusi itu nilai akreditasi substansi itu paling tinggi dia. Paling tinggi, 6, 4, 2, 1 kalau saya tidak salah. Ya. Rata-rata selama ini kalau saya mengecek atau menilai suatu artikel, ya rata-rata 2. Rata-rata 2 itu ya datar-datar aja. Artinya tidak ada temuan yang mencolok, tidak ada novelty yang mencolok, tapi dia ya cukup lah. Nah, begitu. Tapi kalau tidak ada itu tadi literatur review terhadap pustaka tidak ada ya, mungkin saya kasih 1 atau paling banter 2 itu sudah syafaat itu. Sudah syafaat dari asesor itu, karena nilai yang lain agak rendah kalau tidak dikatrol di situ ya. Tapi ya maksimal 2 itu. Jarang saya kasih nilai 4 atau apalagi 6, kecuali yang betul-betul
referensinya lengkap, primernya lengkap, mutakhirnya lengkap, jumlahnya 30 ke atas sampai wah itu meyakinkan begitu ya. Jadi dia bicara itu ketika terkait dengan topik yang dia sampaikan itu tidak mengawang, tidak seolah dia sendiri yang baru pertama kali menilai, tapi dia berbicara di tengah-tengah perdebatan tentang topik itu sesuai dengan kajian-kajian dan penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan peneliti sebelumnya. Nah ini, jadi sekali lagi ini posisi penting ya, key central issue dalam daftar pustaka dan bibliografi ada di situ tadi. Baik, kemudian masalah yang sering muncul, Bapak-Ibu sekalian. Apa masalah yang sering muncul ya dengan pustaka acuan ya, dengan kemutakhiran dan juga dengan keprimeran. Pertama yang sering muncul adalah inadequate bibliografi. Jadi daftar pustakanya kurang. 10 misalnya. 15 itu masih kurang. 10, 15 itu kalau saya menilai itu masih sangat kurang. Coba bayangkan ya, misalnya berbicara tentang satu topik. Pasti butuh referensi primer di situ, katakan minimal misalnya 5. Kemudian metode, butuh berapa rujukan. Pasti kan kita menggunakan rujukan, metode itu 2 lah, atau minimal 2 atau 3, 8. Kemudian literatur, telaah pustaka, literatur tinjauan pustaka 5. Ini aja sudah 13. Kemudian teori, belum rujukan sekunder. Jadi kalau 10 itu betul-betul sangat darurat itu, sudah sangat krisis itu. Itu krisis kalau di 10 apalagi kurang dari 10. Nah, jadi kalau bisa ya 20 ke atas lah, 20. Bukan banyak-banyakan ya. Dan juga bukan kemudian semakin banyak rujukan di mana pemikiran kita. Pemikiran kita tetap muncul di situ. Kita merujuk itu ya maksudnya dalam hal tertentu kita harus mengakui bahwa sudah ada orang lain membicarakan tentang ini. Kita menghargai kontribusi orang lain kemudian mengutip untuk memperkuat argumen kita misalnya, atau untuk kita sangkal dan seterusnya. Nah itu pasti akan membutuhkan rujukan. Jadi ya 15 ke atas itu minim itu, 15 ke atas itu. Ya 20 lah minimal menurut saya yang paling ideal itu. 20 itu bukan ideal. Minimalis idealis ya 20 itu. Tapi kalau mau yang lebih ideal ya lebih banyak lagi juga bagus. Ya, lebih banyak lagi. Itu tidak akan kemudian gagasan penulis itu hilang, ditelan itu enggak. Tetap kita akan kelihatan gagasan kita. Selama kita masih bisa membuktikan bahwa yang kita tulis itu, topik yang kita angkat, pertanyaan yang kita ajukan itu baru, ya pasti kita bisa membuktikannya. Salah satunya apa? Ya dengan menunjukkan lewat literatur review itu. Nah, jadi kalau bibliografinya sedikit, ya kemungkinan tulisan itu ya tidak dalam gitu ya, hanya datar saja atau kayak semacam rangkuman begitu. Kemudian out of date, lacking of contemporary and most recent sources. Jadi referensinya lama semua. Kecuali kalau memang kajiannya sejarah ya, memang butuh referensi yang lama ya. Tapi kalau dalam hal tertentu ya usahakan menggunakan referensi yang baru, yang kontemporer, yang mutakhir, dan itu ada di jurnal. Kalau buku itu agak lama ya, buku itu kadang terbitnya satu orang menulis 5 tahun sekali, 3 tahun sekali. Tapi kalau jurnal itu jumlahnya kan banyak sekali. Jurnal Hukum Islam ada berapa jurnal? Setiap jurnal misalnya per nomor terbitnya 10 tulisan, kali sekian jurnal. Setahun ada berapa? Dan itu update penelitian-penelitian terbaru. Harus dirujuk. Makanya penting komponen kemutakhiran pustaka acuan itu sangat penting. Kemudian masalah yang lain, too many textbook, terlalu banyak buku ajar. Ya, usahakan jangan banyak mengutip buku ajar. Textbooks, buku ajar itu ya buku yang ya untuk memenuhi kebutuhan normatif orang. Mahasiswa semester 1 ya masih banyaklah buku ajarnya itu ya. Tapi buku ajar itu tidak ada data, tidak ada analisis, tidak ada pendapat penulis, hanya diproduksi ulang-ulang terus-menerus. Nah itu buku ajar, jangan banyak dikutip untuk artikel. Kalau untuk mengajar, ya semester 1 pengantar mata kuliah ini itu ya penting, ya perlu. Karena ya perlu ada ilmu yang normatif perlu ya. Tetapi kalau untuk tulisan artikel jurnal, jangan itu semuanya. Nanti ya normatif juga, bahkan mengulang-ulang, reproduksi saja, tidak ada yang baru.
Ya kayak khutbah itu ya, mohon maaf, khutbah itu memang ya lebih bahasanya lain khutbah dengan tulisan ilmiah. Nah, jangan sampai kebalik-balik menulis artikel seperti khutbah. Setiap argumen disertai dengan ayat, setiap argumen disertai dengan ayat. Nah, itu nanti jadi kayak khutbah. Kemudian less primary sources but more on secondary sources. Sedikit ya referensi primernya tapi sekundernya sangat banyak. Nah, itu juga problem yang sering muncul dalam daftar pustaka, pustaka acuan atau bibliografi. Baik, nah ini berdasarkan kriteria yang dipakai oleh penilaian ya, pedoman akreditasi jurnal. Oh ya, Bapak Ibu sekalian sudah download itu ya, pedoman Arjuna itu sudah ya? Sampun, Prof. Sampun. Baik, bagus. Jadi perbandingan acuan primer dan lainnya. Kalau acuan primernya itu 80% lebih, primer itu nilainya 3. Jadi misalnya referensinya itu ada 10 misalnya. Ada 20 lah, jangan 10. 20. Nah, 10-nya itu acuan primer. Atau 10, bukan, 15-nya ya. 15 atau berapa berarti? Kalau 80% itu kalau 16 lah. 16 itu primer semuanya misalnya. Wah, itu bagus. Nah, yang lain nanti yang sekunder. Tapi kalau separuh primer, yang lainnya ya bukan acuan primer, ya nilainya 2. Kalau primernya kurang dari separuh, 40%, misalnya 20, primernya hanya 8, ya itu nilainya 1. Apa dimaksud dengan pustaka primer itu? Yaitu artikel jurnal, proceeding, disertasi, tesis, monograf, dan buku referensi. Nah, ini merupakan pustaka primer. Jadi perbanyaklah pustaka primer dalam artikel-artikel yang dimuat di jurnal-jurnal kita, ya. Baik, selanjutnya derajat kemutakhiran, itu yang primer. Kemudian yang diperlukan yang kedua adalah harus juga mutakhir. Mutakhir itu ya standarnya biasanya kita pakai 10 tahun terakhir. Jadi ini 2000 berapa ini? 2021 ya. Ya, gunakan rujukan-rujukan 2010 ke atas. Ya, jangan 1980, 1990 yang sudah lama dan topiknya sudah agak ketinggalan misalnya. Ya, kecuali kalau itu memang sangat urgen ya, sangat-sangat urgen dan terkait dengan topik utama ya enggak apa-apa, itu masuk primer. Tapi kemudian perlu ada yang mutakhir juga. Ya. Jadi kalau 80% lebih rujukan mutakhir 4. 40 sampai 8% mutakhir 2, kurang dari 40% nilainya 1. Dianjurkan penulis merujuk kepada artikel-artikel jurnal yang paling mutakhir dan relevan. Nah, Bapak Ibu harus punya list ya. Misalnya kayak saya Ulumuna. Ulumuna itu jurnal studi Islam. Ya, maka penulis-penulis yang masuk di situ ya kita akan cek bahwa tulisannya yang merujuk kepada misalnya tulisan-tulisan di Al-Jami'ah misalnya, kemudian Studia Islamika atau jurnal Indonesian Islam yang sudah Sinta 1 dan sudah Scopus, atau yang internasional misalnya Journal of Islamic Studies Oxford, The Muslim World misalnya ya, Harvard Seminary, kemudian jurnal Contemporary Islam atau Islamic Law and Society, Religion and Law dan seterusnya. Nah, kayak gitu itu. Bahkan kadang ya Bapak Ibu sekalian, kadang saya sebagai tim editor itu menyarankan penulis itu misalnya ini mestinya tugas reviewer ya, Cuma kadang saya menyarankan tolong dimasukkan referensi jurnal-jurnal mutakhir yang terkait dengan topik Anda. Nah, nanti terserah dia masukannya di literatur review atau di pembahasan tentang umum terkait dengan topik itu di footnote-nya ya. Tapi kita sering menyarankan untuk mengutip itu. Karena apalagi kalau kita mengajukan ke Scopus itu memang ada semacam anjuran agar kita juga mengutip jurnal yang sudah diindeks Scopus. Yang penting jangan ada kartel sitasi saling mengutip. Wih, nanti kamu saya kutip ya, anak buah saya suruh mengutip semuanya. Sehingga tiba-tiba kutipannya naik. Nah, itu juga kurang bagus. Yang alamiah saja ya, yang alamiah. Karena sekarang ada praktek kartel sitasi, saling mensitasi yang kadang tidak relevan apalagi itu juga praktek yang tidak benar. Baik, nah Bapak Ibu sekalian, strategi cara mengecek pustaka acuan.
Jadi Bapak Ibu bisa lewat DOAJ atau bisa lewat Google Scholar. Nanti sambil bedah jurnal kita praktekkan. Tapi kata kuncinya pakai ini atau pakai Moraref. Oh ya sorry, Moraref satu lagi. Karena kadang ada jurnal yang tidak diindeks, belum diindeks DOAJ tapi diindeks di Moraref. Pakai Moraref. Jadi nanti buka DOAJ, ketik kata kunci. Misalnya artikel itu judulnya adalah riba di dalam Islam. Ketik aja DOAJ, pilih jurnal, klik riba. Wah, itu pasti muncul banyak sekali. Kok tidak ada satupun itu yang dikutip di tulisan itu? Wah, bermasalah itu, artikel itu. Atau dicek di Google Scholar. Ini bukan persoalan penulis yang baru atau apa, penulis lama pun kadang juga mengalami masalah yang sama. Pengalaman saya sendiri, terakhir saya menulis artikel di Al-Jami'ah ya, di Al-Jami'ah itu tahun 2019 tentang selamatan. Ya, tentu Bapak Ibu tahu kan selamatan, tradisi kenduri, tradisi mengirim doa pada orang meninggal. Itu saya menulis itu di literatur review saya cantumkan sudah, menurut saya sudah sangat banyak ya, menurut saya sudah sangat banyak dan representatif lah. Tapi apa kata editor dan reviewer? Nah, kita dikasih link, tolong dicek lagi literatur yang Anda review di situ jumlahnya masih kurang, dikasih cek, dikasih link untuk dicek. Dia ngasih link Google Scholar. Begitu saya klik, wah muncul banyak sekali, Dan saya akui saya luput di situ. Hingga akhirnya ya saya masukkan yang relevan. Jadi saya klasifikasikan selamatan ini ada yang bahas dari sisi ininya, dari segi ininya. Sampai kira-kira itu cukup meyakinkan saya bahwa yang saya kaji itu ya memang belum ada yang dikaji dalam penelitian sebelumnya. Nah itu kadang saya juga masih mengalami hal seperti itu. Jadi itu bukan persoalan penulis baru atau jurnal baru, kita pun kadang juga masih mengalami hal yang sama. Jadi strateginya cek di Google Scholar atau di DOAJ kalau referensinya kurang, tulisan yang masuk yang kita review. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian topik yang lain juga yang kedua adalah masalah ini nanti kita cek lebih lanjut ya di review jurnal, di bedah jurnal. Yang kedua adalah gaya penulisan. Mohon maaf saya minum dulu ini. Gaya penulisan. Nah ini soal-soal yang agak teknis ya, tapi itu ada nilainya dan penting. Total nilainya 12. Gaya penulisan kalau menurut pedoman Arjuna itu ada 9 poin ya. Pertama keefektifan judul, kemudian penulis, lembaga afiliasi dan korespondensi, kemudian abstrak, kemudian kata kunci, sistematika penulisan artikel, kemudian pemanfaatan instrumen pendukung, kemudian sistem pengacuan pustaka dan pengutipan, kemudian sistem penulisan daftar pustaka, dan yang terakhir adalah penggunaan istilah kebahasaan. Ya, jadi itu 9 poin. Jangan lupa ini soal-soal teknis, tapi kadang kalau kita sebagai asesor dan reviewer begitu membuka file, kemudian kelihatan ada salah, koma nggak pas, titiknya nggak pas, huruf besar, huruf kecil nggak diperhatikan, itu sudah mengganggu. Ini pasti tidak diedit, tidak serius ini mengerjakan ini di tim editingnya itu. Nah, itu kita pembaca tidak menyalahkan penulis, masalahnya yang disalahkan itu ya pengelola jurnalnya. Kok kayak begini bisa lolos, nah begitu kan? Kok kayak begini, padahal kita sudah berusaha ngecek berkali-kali masih ada yang lolos kadang ya begitulah. Nah ini penting ya, ada 12 poin total. Pertama kita lihat, masalah umum dulu ya, hasil review yang saya lakukan. Masalah umum pertama judulnya tidak efektif, terlalu pendek atau terlalu panjang. Nah, kan ada kan batasan berapa kata itu ya biar tidak panjang. Atau terlalu pendek, terlalu umum. Judul yang terlalu umum, terlalu abstrak itu nanti pembahasannya juga abstrak. Ngalor ngidul ke sana kemari tidak jelas. Itu sudah pasti. Saya berkali-kali membaca artikel yang judulnya umum. Judul umum itu apa ya? Kata itu riba dalam Islam. Itu pasti ya idenya diambil dari beberapa buku kemudian ditulis ulang, tidak ada yang baru, tidak ada data, tidak ada analisis, tidak ada teori. Itu sudah rumus, itu sudah hukum alam. Jadi judul aja sudah memperlihatkan kalau tulisan ini analitik atau tidak dan lain sebagainya.
Atau kadang judulnya tidak efektif, tidak memberikan, tidak informatif, tidak lugas ya. Nanti kita lihat contoh-contoh yang lugas dan yang tidak itu ya. Kemudian yang kedua, topik tulisan abstrak dan umum tanpa ada spesifikasi tilikan waktu dan lokasi. Umum. Ini rata-rata ini penyakit artikel dengan penelitian pustaka, studi literer. Itu persoalannya biasanya di sini. Kalau lapangan atau empiris itu pasti ada batasan ya, batasan waktu ataupun juga lokasi itu pasti muncul. Tapi kalau yang literer itu sering terbelit persoalan nih, topiknya umum. Karena memang dia tidak berangkat dari masalah, ya berangkat dari topik ketika menulis. Yang ketiga, abstrak tidak mencakup poin-poin utama dan penting. Ya, abstraknya juga panjang pendeknya tidak diperhatikan, menulisnya ada yang kayak paragraf dan sebagainya. Nanti kita cek. Kemudian tata bahasa dan struktur kalimat kurang bagus, umumnya abstrak dan tulisan dalam bahasa Inggris. Nah, ini umumnya ya, meskipun kadang juga abstrak dalam bahasa Indonesia ada yang tidak bagus juga ya, nanti kita cek. Baik. Kemudian penulisan manual, tidak menggunakan sistem reference manager. Nah, Bapak Ibu sudah menggunakan reference manager belum? Apa pakai Zotero, pakai Mendeley, atau pakai EndNote? Nah, yang penting sistematis saja ya, konsisten dan sistematis. Nah, ini persoalan-persoalan ini saya tidak begitu menguasai ini. Biasanya tim IT di Illumina. Jadi ya sebenarnya lebih baik juga kalau editor in chief itu menguasai OJS secara detail, menguasai HLTN secara detail, juga menguasai substansi, tapi berat bagi saya. Saya fokus ke substansi aja dah, bagi-bagi tugas. Tapi kalau Bapak Ibu menguasai itu ya bagus juga, lebih baik juga, enggak apa-apa kan. Kemudian artikel tidak diedit atau kurang ketat proses editingnya. Biasanya artikel yang awal bagus sekali begitu ya, artikel yang terakhir ya ini karena dikejar-kejar waktu banyak kesalahan itu. Nah, dalam review yang nanti saya kasihkan itu sudah ada 10 jurnal yang saya review, itu saya mengambil sampel artikel yang pertama setiap nomor dan artikel yang terakhir. Nah, itu saya ambil itu aja. Yang tengah-tengah enggak saya cek. Jadi saya menggunakan 2. Kemudian hasilnya nanti kita akan sampaikan. Baru 10 belum selesai. Nah ini problem-problem yang sering muncul terkait dengan gaya penulisan. Keefektifan judul. Jadi judul efektif, lugas, tegas, informatif itu nilainya 1. Kalau bertele-tele ada kata yang diulang-ulang, nah itu tidak efektif berarti. Usahakan jangan ada kata atau frase yang diulang. Itu berarti tidak bisa memilih kata yang baik. Misalnya judul, misalnya salah satu judul itu ada hukum Islamnya, judul utama. Kemudian anak judulnya ada hukum Islamnya lagi. Itu menurut saya juga kurang lugas. Ya, jadi carilah bagaimana caranya biar tidak ada satu kata yang sama pun. Itu termasuk seni ya, seni dalam mengelola tulisan, mengelola redaksi yang baik. Kurang lugas, kurang efektif, tidak lugas, tidak efektif. Ya, jadi seperti itu efektivitas judul. Kemudian judul mencerminkan isi tulisan, spesifik dan efektif. Jangan judulnya A, abstraknya B, isinya C. Apa mungkin itu terjadi? Ya bisa saja. Bisa saja karena judulnya variabelnya misalnya variabel tertentu dari judul itu tidak dieksplorasi sama sekali. Kemarin kita di Illumina mendapatkan tulisan begitu juga. Wah, judulnya bagus, lugas, informatif, tapi pembahasannya tidak ada. Nah, ini gimana itu? Jadi judulnya tidak merefleksikan isi. Panjang judul 15 sampai 25 kata aja. Jangan sampai 30, 40 apalagi. Kurang bagus. Struktur menggunakan frase bukan kalimat ya. Dan kemudian bersifat informatif, tidak umum, tidak abstrak. Artinya begitu membaca judul, kita langsung bisa fokus. Oh, ini topiknya ini. Karena judul itu kan merefleksikan bisa saja masalah, merefleksikan perspektif penulis, merefleksikan tempat dan variabel-variabel penting. Sehingga ketika membaca judul aja kita sudah langsung paham, oh ini masalahnya ini dibahas. Nah, begitu. Jadi langsung clear, itu namanya judul yang efektif. Kemudian penulis lembaga afiliasi dan korespondensi ya, lengkap dan konsisten. Penulisnya ditulis tanpa gelar. Nah, jangan artikel 1 ada gelarnya, artikel kedua ada gelarnya. Nah, itu juga pernah terjadi meskipun tidak banyak ya. Kemudian lengkap dan konsisten ya, penulis 1, penulis 2, penulis 3 disebutkan semuanya. Kalau afiliasinya sama ya cukup ditulis 1 aja, enggak usah semuanya disebut.
penulis 1 dosen UIN Mataram, penulis 2 UIN Mataram, penulis 3 UIN Mataram. Udah dikasih simbol 1 aja di situ, ketiga-tiganya UIN Mataram. Kemudian pakai corresponding email, atau kalau memang gaya tulisannya itu menggunakan email disebut semua juga tidak apa-apa. Yang penting konsisten ya, yang penting konsisten dan lengkap. Kemudian afiliasi, kadang ada nama, tidak ada afiliasi, langsung email. Itu juga tidak konsisten. Tanpa gelar, lembaga afiliasi ditulis standar sebagaimana adanya. Standar itu kalau Ulumuna kita menggunakan perguruan nama perguruan tingginya, tidak menggunakan fakultas atau prodi, ya, tidak menggunakan fakultas atau prodi. Nah itu juga bisa saja sih menggunakan misalnya Fakultas Syariah UIN Mataram atau fakultas apa, nggak apa-apa, yang penting konsisten aja. Jangan satunya lengkap, satunya tidak lengkap, nah itu juga bermasalah. Abstrak jelas dan ringkas dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Jadi idealnya setiap tulisan itu ada abstrak bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya tidak wajib. Tapi kalau dikasih bahasa Indonesia juga boleh. Meskipun artikelnya bahasa Indonesia. Nah, begitu ya. Jadi abstraknya harus tetap bahasa Inggris. Mengapa ya? Paling tidak nanti kalau bahasa Inggris abstraknya itu orang audien internasional itu bisa masuk, paling tidak melalui abstrak itu sudah bisa kebaca kan tulisan ini fokusnya apa, metodenya apa, teorinya apa, temuannya apa, kebaca di situ. Kalau itu dipakai bahasa Inggris ya diseminasinya, penyebar luasannya lebih cepat dan bisa mendapatkan audien yang lebih banyak lagi. Bapak Ibu sekalian, kemudian kurang jelas dan kurang ringkas, panjang. Abstrak itu berapa standarnya itu? Ya 100, 150, 200 lah maksimal itu. Jangan sampai 300 atau terlalu panjang. Tidak lazim. Nah ya. Kemudian tidak jelas dan bahasa tidak baku. Ini sering sekali yang bahasa Inggris itu, nanti kita cek. Banyak sekali kesalahan grammar dan lain sebagainya. Kemudian menulisnya satu paragraf dalam bahasa Inggris tanpa gambar, tanpa referensi, ya. Dan menulisnya kadang agak batas kanan kirinya itu agak maju sedikit dan satu paragraf ya, tapi bukan paragraf juga, tidak ada yang kalimat pertama atau baris awal tidak menjorok masuk, tapi lurus ya, kanan kiri itu lurus. Nah itu satu spasi. Isinya apa? Abstrak itu pengantar konteks penelitian, kemudian bisa tujuan dan fokus setelah itu, kemudian metode dan atau teori, kemudian temuan dan hasil atau argumen. Ini tiga rukun dari abstrak ini harus ada. Ini menurut standar Arjuna, akreditasi jurnal nasional. Baik, nanti kita cek abstrak di jurnal Bapak sekalian apakah sudah memenuhi itu atau belum. Nah, ini contoh abstrak yang baik ini, saya ambilkan dari satu jurnal yang saya review dari 20 ini. Jadi misalnya ini, reading the Quran properly is an obligation for a Muslim. Therefore, every Muslim need guidance in reading the Quran from an early age. However, reality shows that not a few adults are. Jadi mulai dari reading ini sampai metode, nah ini 1, 2, 3, 4, 5, ini pengantar atau latar belakang singkat. Meskipun menurut saya agak terlalu panjang. Bisa saja sih 1 kalimat cukup atau 2 kalimat. Sehingga tidak terlalu panjang. Ini tidak tahu berapa ini jumlahnya. Ini mungkin lebih dari 200 kalau terlalu panjang. Kemudian ini tujuan. This study aims, tujuan bermaksud untuk apa? 1, 2, 3. Kemudian metode, this study use qualitative approach, dan seterusnya. Kemudian temuan, mana? The result show. Atau jangan, tidak harus the result ya. This study shows, studi ini menunjukkan, hasil kajian ini menunjukkan. Ini the result itu seolah ini terlalu Indonesia ya bahasa Inggrisnya. Jadi tidak harus muncul the result ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia memang hasil penelitian ini menunjukkan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, kalau Anda membaca abstrak-abstrak di jurnal internasional itu, the study shows atau I argue, penulisnya berpendapat, itu ya argumen, temuan yang dia kemukakan di situ. Nah ini contoh sudah memenuhi unsur-unsur yang tadi itu. Kemudian itu kata kunci ya, ada konsisten mencerminkan konsep penting tulisan. Nilainya 1. Kurang konsisten, misalnya jumlahnya ada yang 7, kemudian ada yang 2, nah itu kan tidak imbang ya, tidak balance. Kemudian atau tidak ada kata kuncinya. Ada Pak yang artikel tidak ada kata kuncinya? Ada. Nanti kita cek. Seingat saya ada yang artikel
tidak ada kata kuncinya. Artikel pertama saja tidak ada kata kuncinya. Artikel terakhir tidak ada kata kuncinya. Berarti memang tidak pakai kata kunci artikel ini yang diterbitkan di jurnal itu. Jadi kata kunci mencerminkan konsep-konsep penting dalam tulisan, mempermudah akses pembaca terhadap tulisan tersebut. Sistematika artikel dan pemanfaatan instrumen pendukung, lengkap dan bersistem baik. Lengkap tapi tidak bersistem, kurang lengkap dan kurang bersistem. Ya, jadi menggunakan sistem yang baik itu ya tergantung menggunakan imrat atau non-imrat. Kalau menggunakan non-imrat ya konsisten. Strukturnya pendahuluan, metode, hasil, diskusi, dan seterusnya. Kalau yang non-imrat, ya berarti ya tidak usah muncul metode terpisah, kemudian literatur review ada sub pembahasan dimunculkan, tidak perlu. Nah, Ulumuna sendiri dan berbagai macam jurnal sosial sains dan humanitis yang saya tahu, terutama yang dengan yang bidang itu kebanyakan non-imrat. Tapi kalau yang ilmu eksak, sains, itu rata-rata menggunakan imrat. Meskipun yang sosial humaniora juga ada yang imrat. Ini soal konsistensi saja. Jadi jangan artikel pertama menggunakan sistem, strukturnya sangat baku, pendahuluan, metodologi, teori, literatur review, pembahasan. Artikel kedua tidak pakai itu. Pendahuluan, kemudian langsung sub pembahasan. Kemudian pembahasan berikutnya, kemudian kesimpulan. Nah, itu tidak konsisten. Instrumen pendukung itu apa? Instrumen pendukung itu ya ada tabel, ada grafik, ada gambar, ada foto, kutipan ayat, itu juga harus betul menulisnya. Tadi saya cek ada satu jurnal yang ada kutipan ayat, ada harokatnya, tapi di tengah-tengah ada yang tidak ada harokatnya. Itu berarti kurang dicek. Kemudian jangan mengupload foto atau gambar yang tidak ada penjelasan sama sekali. Begitu diupload, setelah itu langsung penutup atau kesimpulan. Mestinya ada komentar, ada catatan apa maksud gambar itu, apa maksud foto itu, terkait dengan analisis penulis, terkait dengan kelengkapan data dan lain sebagainya. Nah, ini masih sering kita temukan, hanya diupload gitu aja tapi tidak ada penjelasannya. Jadi foto tabel itu pertama bisa memperkuat deskripsi, kemudian yang kedua bisa menunjukkan itu data yang perlu ditampilkan dan kemudian dianalisis. Tapi kalau yang ditampilkan saja, ya pembaca nanti bisa bertanya, loh ini apa maksudnya? Apa hubungannya dengan argumen penulis? Apa hubungannya dengan kelengkapan data? Jangan dianggap sudah maklum, kalau sudah saya upload saya kira pembaca akan tahu sendiri. Ya bukan begitu, kalau bahasa tulis itu harus jelas, detail, dan tidak menimbulkan salah tafsir, usahakan ya. Karena kalau di-upload itu aja nanti ya tidak ada keterangan, pembaca bisa bingung dan tidak mengerti maksudnya apa. Kemudian sistem pengajuan pustaka dan pengutipan. Sistem pengajuan pustaka menggunakan baku konsisten dan menggunakan aplikasi, nilainya 1. Ya, baku konsisten tanpa aplikasi nilainya 0, masih manual. 0,5 setengah. Tidak baku, tidak konsisten, tidak menggunakan Mendeley, tidak menggunakan EndNote, kemudian nulis tahunnya ada yang di depan, ada yang di belakang, halamannya kadang disebut, kadang tidak. Nah, itu juga tidak konsisten. 0. Kemudian sistem penulisan daftar pustaka, baku konsisten aplikasi pengutipan standar. Itu menggunakan reference manager. Baku dan konsisten tanpa aplikasi 1. Tidak baku, tidak konsisten, nilainya 0. Kemudian penggunaan istilah kebahasaan. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang baik. Ini susunan kalimat ya, struktur, frase, dan lain sebagainya. Penulisan istilah asing, miring, tulis italic, kemudian huruf besar, huruf kecil, itu perlu diperhatikan. Baik, ini referensi atau resources yang ada yang Bapak Ibu bisa manfaatkan ya. Ada panduan akses e-resources, kemudian publikasi ilmiah, manajemen penerbitan elektronik, pedoman, kemudian pedoman akreditasi. Situsnya ada di sini. Tinggal di Bapak Ibu klik bagi yang belum. Baik, selanjutnya ini terakhir bedah artikel. Jadi yang saya bedah, yang sudah saya bedah, sudah 10 tulisan itu saya samplingnya nomor terbitan paling akhir. Ya rata-rata sudah terbit ya yang Juni, meskipun ada yang belum juga. Kemudian saya ambil 2 artikel pertama sama terakhir. Fokus sampling saya yang saya lihat di situ adalah head, ya sirahan tulisan dari judul, penulis, afiliasi, email, abstrak, kata kunci. Kemudian body, kebahasaan, teknis pengutipan, instrumen pendukung,
Saya tidak melihat analisis, saya tidak melihat sintesis, saya tidak membaca kesimpulan karena itu sudah dibedah sebelumnya. Kemudian saya lihat foot ya, catatan kaki ataupun juga bibliografi. Apakah menggunakan footnote, apakah menggunakan midnote, kemudian penulisan daftar pustaka, pustaka primer dan sekunder. Baik, saya kira itu untuk materinya. Selanjutnya kita bedah artikel. Namun kalau ada pertanyaan silahkan. Saya kembalikan sementara ke moderator. Ya, terima kasih kepada Profesor Muhammad Abdul Nasir, materi yang sangat detail dan cukup padat sekali. Ya, ini meringkas keseluruhan tentang bagaimana proses pengelolaan jurnal mulai dari penyuntingan hingga nanti artikel itu siap publikasi gitu. Jadi benar-benar penyampaian yang cukup baik. Jadi sementara ini halo Bapak Ibu. Iya Pak. Ya, mungkin ada pertanyaan Ya, Pak, yang ya. ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke bedah jurnal. Ini saya mungkin Prof mau tanya sedikit Prof. Oke, mohon disebut nama dari lembaga dan jurnalnya, ya, biar kita sudah hafal. Saya Ahmad Zubaidi dari Jurnal El Tarbawi, Fakultas Ilmu Agama Islam UII, Prof. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Jadi gini, Prof. Tadi kan mungkin di setiap gaya selingkung jurnal itu kan berbeda-beda, nggih. Terus kemudian dalam penjelasan, maksudnya dalam author guideline itu kan mungkin dijelaskan juga di pendahuluan itu diisi dengan apa, kemudian di metode diisi dengan apa, dalam hasil, result, dan diskusinya nanti diisi dengan apa, dan lain sebagainya. Nah, kadang ada yang begini, di dalam pendahuluan itu disuruh kita untuk menyebutkan kajian teori juga, ngaten. Ada juga yang tidak disuruh dalam penyebutan kajian teori. Nah, otomatis kan kalau dalam pendahuluan itu ada perbedaan, otomatis di situ ada referensi yang berbeda dari yang dibuat oleh penulis artikel itu sendiri. Jadi maksudnya yang saya tanyakan, apakah dalam pendahuluan, maksudnya antara pendahuluan dan kajian teori itu bisa digabungkan, kemudian cara membedakan antara referensi yang digunakan dalam latar belakang dan referensi yang digunakan dalam kajian teori itu pripun, Prof? Maksudnya biar nanti kita bisa juga menggunakan atau melihat primer dan sekundernya niku ngoten. Matur suwun, Prof. Baik, terima kasih. Langsung saya jawab ya, Pak Ahmad Zubaidi. Ini berdasarkan pedoman dari jurnal akreditasi jurnal itu, dan juga pengalaman sendiri saya menulis di beberapa jurnal internasional, di Muslim Christian Relation, kemudian di Muslim World, ASEAN Journal Social Science, ataupun juga Al-Jami'ah. Memang betul Pak ya, dari kadang masing-masing jurnal itu memiliki gaya selingkung yang berbeda, termasuk di dalam menulis apa sih yang harus ada di dalam pendahuluan itu, ya kan? Yang jelas di pendahuluan itu ya menunjukkan alasan mengapa meneliti itu, dan salah satu alasannya ya kita memetakan penelitian-penelitian sebelumnya dan menunjukkan kekurangannya, dan disitulah tulisan kita mau masuk. Nah itu ya, jadi mau ada prasyarat literatur review atau tidak, menurut saya itu kok suatu kewajiban ya, itu suatu yang pasti itu, karena tanpa itu nanti menulis kita itu seolah-olah kita
di dalam dunia topik yang sedang kita bahas kalau kita tidak banyak mendiskusikan tulisan sebelumnya. Contohnya misalnya begini ya, saya menulis tentang fatwa MUI tentang demokratisasi ya, fatwa demokrasi dan ulama. Ketika saya masuk di situ, saya pertama dalam pendahuluan saya menjelaskan tentang konteks penelitian, mengapa penting membahas tentang fatwa terkait dengan demokratisasi. Ya, saya menunjukkan bahwa selama ini fatwa itu lebih banyak berurusan dengan masalah keagamaan, tanya jawab hukum Islam, tapi tidak banyak membahas tentang politik. Misalnya begitu. Sementara di Indonesia MUI terutama pada masa reformasi sudah mulai ikut terlibat dalam wacana-wacana terkait dengan pemilihan pemilu, kemudian demokratisasi, kemudian isu-isu kebangsaan yang lain. Maka kemudian saya tunjukkan studi-studi yang sudah membahas tentang itu. Sementara yang membahas tentang fatwa MUI yang khusus tentang politik belum ada. Padahal ulama dan politik padahal sebenarnya sangat penting dalam dunia Islam. Baru saya masuk ke teorinya. Saya menunjukkan bukunya Ira Lapidus ya, bahwa peran ulama itu sebagai guardian of society, penjaga marwah masyarakat. Kemudian saya sebutkan pembahasan ulama dengan menunjuk bukunya siapa itu Komaruzaman dari India. Nah, itu namanya kita mencoba meyakinkan di awal kepada pembaca ya sebagai penulis bahwa topik yang saya bahas ini memang sudah dibahas banyak orang, tetapi terkait dengan fatwa terkait yang bersinggungan dengan politik belum ada. Dan kemudian saya memasukkan teori tentang pentingnya fungsi ulama dalam masyarakat Islam. Nah, itu sudah mencakup dari aspek baik itu literatur review maupun teori. Nah, seringkali kita itu menulis teori itu terpisah. Itu sebenarnya kurang bagus ya, karena kayak copy paste istilahnya Pak Prof. Amin Abdullah ketika menyebut teori jangan di copy and glue. Kita ambil teori menurut ini dipisah. Tapi itu tidak kita refleksikan dalam cara berpikir kita. Itu yang salah. Ya itu ada sih nilainya, paling tidak ada teorinya. Tapi kita nanti tidak tahu bagaimana sebenarnya teori itu berfungsi menjelaskan atau membantu penulis menganalisis persoalannya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang sekundernya di mana? Ya sekundernya misalnya ketika kita bicara tentang ulama di Indonesia, ya kita mungkin bicara sebagai perbandingan sedikit menyinggung ulama dalam konteks masyarakat Asia Tenggara. Di Malaysia misalnya baca bukunya siapa itu Sahril Said misalnya. Kemudian di Malaysia singgung sedikit-sedikit. Itu memasukkan yang sekunder. Tapi yang primernya ya buku-buku tentang keulamaan, tentang yang membahas tentang ulama. Ya, tadi ada Ira Lapidus, kemudian ada Komaruzaman yang dari India, dari New Jersey University itu, dan banyak lagi. Sehingga di pendahuluan itu pembaca betul-betul diajak oleh penulis untuk menunjukkan persoalannya penting, tetapi masih belum banyak dikaji, dan kemudian penulis ingin membahas itu dari perspektif tertentu. Nah, kira-kira itu jawaban saya. Mudah-mudahan sudah dipahami. Ya. Menjelaskan banget, Prof. Jadi mungkin bisa nanti kami juga masukkan di mungkin dari cerita alur Prof Nasir tadi kayak itu bisa membuat template kita menjadi lebih terstruktur kan. Oke. Tapi di jurnalnya sudah ada template-nya, ya? Sudah, Prof. Sudah. Sudah ada template jurnalnya itu. Terus kemudian lagi, Prof. Mohon maaf, yang kedua nih. Mungkin ya, Prof ya, di metode penelitian tuh ada referensi. Ya, baik. Mungkin sekali kalau misalnya kita metodenya itu misalnya literatur studi pustaka ya, kita kajian sejarah. Pasti kita akan menyebut metode sejarah itu, misalnya metode terkait dengan hermeneutik atau kemudian heuristik, itu pasti akan merujuk kepada referensi. Atau kalau etnografi misalnya, ya pasti kita menunjuk buku-buku terkait dengan studi etnografi. Atau misalnya studi sosiolegal dalam hukum, kita merujuk bukunya misalnya Profesor siapa dari UI itu, Irianto Sulistiawati. Nah, itu pasti akan merujuk. Jadi menurut saya di bagian metode itu juga bisa sangat bisa menggunakan
rujukan, ya, menggunakan rujukan. Kecuali yang sifatnya sudah sangat umum, ya, mungkin tidak perlu kita kasih rujukan. Tapi kalau dikasih rujukan, berarti kemungkinan yang dirujuk itu lebih spesifik dan lebih operatif. Nah, metode ini yang sebenarnya ya, yang harus ada dan eksplisit itu di penelitian kuantitatif. Sepanjang yang saya pahami dari beberapa jurnal yang saya baca internasional, itu kalau jurnalnya itu risetnya itu kuantitatif, itu metode itu wajib dan mutlak. Metode itu wajib dan mutlak. Tapi kalau penelitiannya kualitatif, sosial humaniora, kadang metode ya tidak disebut eksplisit. Penelitian ini kualitatif, tanpa menyebut itu, kalau gaya pembahasannya kualitatif ya pasti sudah kelihatan kualitatif sebenarnya. Nah, mengapa kita kemudian harus menyebut secara formal, secara eksplisit? Itu dugaan saya ya, karena ya pengaruh pengaruh cara berpikir pendidikan kita yang sangat eksplisit bahwa metode itu harus jelas dan tegas. Ya saya setuju. Tetapi dalam beberapa tulisan itu kan sudah hasil ya, sudah diperas dari hasil penelitian. Mungkin di hasil laporan penelitian itulah yang sangat eksplisit metode-metode itu. Kalau di jurnal ya tidak usah terlalu detail, tapi kalaupun ada rujukannya juga lebih baik. Jadi apalagi kalau lapangan ya harus ditunjukkan, misalnya studi ini datanya diperoleh melalui sampling dengan model acak dengan pendekatan data jenuh, misalnya rujukannya Sugiono, nah, kayak begitu kan? Atau misalnya metode penelitian ini kualitatif dengan pendekatan critical discourse analysis kalau studi teks ya, studi media. Studi fatwa juga bisa menggunakan itu. Rujukannya misalnya ada diskurs analisis bukunya Arianto yang diterbitkan di LKIS atau Teun van Duyk misalnya dan lain sebagainya. Jadi saya kira bagus juga, lebih baik kalau dipakai referensi. Meskipun menurut saya juga tidak harus eksplisit, tidak harus sangat eksplisit, terutama di studi studi yang bersifat literer dan pustaka dan kualitatif. Tapi kalau kuantitatif itu metode menentukan hasil soalnya ya. Kalau salah metodenya, misalnya datanya tidak valid, tidak reliable, pedoman instrumen wawancaranya, instrumen pengumpulan datanya tidak reliable, itu kan hasilnya jadi bermasalah. Tapi kalau kualitatif kan instrumennya peneliti sendiri, jadi lebih fleksibel mengungkapkan itu. Gitu ya? G, siap Prof. Matur sembah nuwun sangat Prof. Oke, sama-sama Pak. Oke. Baik. Mungkin pertanyaannya cukup satu saja dulu Prof. Ya, karena berhubung waktu ini tinggal setengah jam lagi, kita Prof mungkin bisa masa tinggal setengah jam lagi? Iya. Ini sudah 10.34. Wah. Ya, baik. Nanti dikondisikan saja Pak Nasir. Mohon maaf nih saya ikut masuk. Anton. Oh, siap Pak Anton. Dikondisikan. Jadi kita sudah koordinasi nih kita dengan Pak Marus dan kawan-kawan ya. Nanti setelah sesi Pak Nasir kita jeda, kemudian kita masuk lagi dengan link yang sama. Ya. Karena ini kan di live stream di YouTube, jadi nanti biar durasinya juga. Oke, baik, makasih Pak. Oke. Mohon diingatkan nanti kalau saya sudah ngomong. Oke, nanti moderatornya tinggal mengondisikan waktunya. Oke, siap. Oke. Baik, ini daftar sedikit ya, catatan-catatan umum. Bisa kebaca ini? Iya. Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini mohon maaf belum selesai, saya kejar-kejar masih setengah yang belum. Jadi ini yang pertama ya, jurnal Abda'u. Jadi ini kriteria penilaiannya di poin saya pustaka acuan, kemudian gaya penulisan, primer, mutakhir. Jadi sekali lagi saya ingin menjelaskan yang saya sampel ini adalah nomor terakhir, artikel pertama, dan artikel paling bontot. Nah itu ya, baik. Silakan nanti kalau merasa, wah menurut saya sudah lengkap kok, tapi catatannya kok begitu Pak. Nah kita cek nanti. Jangan-jangan saya ada yang kelewat atau ada yang lain ada yang kurang dan lain sebagainya. Baik. Jurnal Abda'u ada Hadir Pak. Oke, baik. Jadi ini saya cek di dua artikel pertama.
Judulnya lugas ya, maksudnya sudah informatif, orang membaca tidak bertanya lagi tentang judul itu. Kemudian penulis afiliasi oke, abstrak ada tanda tanya berarti ada masalah di situ, nanti kita cek ya. Kata kunci oke, sistematika oke, instrumen tidak ada, jadi saya tidak. Nah, instrumen ketika tidak ada itu biasanya kita kasih nilai lah di penilaian itu ya 1 atau minimal 0,5 ya. Ini nilai-nilai bonus begini nih. Kemudian acuan, sistem acuan dan pengutipan ada tanda tanya, berarti mungkin tidak menggunakan sistem atau manual dan tidak konsisten. Daftar pustaka oke, kebahasaan ada tanda tanya. Catatannya, judul artikel berbahasa Inggris, isinya berbahasa Indonesia. Nah, betul ini Pak. Jadi di situsnya itu judulnya bahasa Inggris. Pertama saya, wah ini luar biasa ini, belum akreditasi sudah bahasa Inggris judulnya, tetapi setelah saya buka ternyata bahasa Indonesia. Jadi sebaiknya pakai bahasa Indonesia Pak ya, jadi jangan bahasa Inggris. Yang kedua, layout penulisan dan sistematika abstrak tidak konsisten. Ya, nanti kita cek. Kemudian yang ketiga, penulisan footnote tidak konsisten, jumlah referensi rendah. Ya, 15. Kalau 15 itu mungkin primernya kurang, mutakhirnya tidak ada atau kebalikannya. Itu catatannya. Kita cek. Sudah kebuka ini? Belum. Tribun, Pak. Sudah muncul belum? Laman jurnalnya sudah muncul? Belum tuh, Pak Nasir, belum. Oh, belum ya? Ditutup. Benar. Share Ini screen-nya. harus manual pindah anu dulu ya, harus di. Iya. Nah ini ya, kita cek arsip, archive Juni. Nah, yang saya bedah itu yang artikel pertama. Ini judulnya kan bahasa Inggris semua ini. Wah, keren ini. Nah, kemudian saya buka, klik artikel pertama sama artikel kedua. Nah, ini ya. Jadi judulnya sudah logis ya. Analysis of blended learning method in increasing student learning motivation in elementary school. Nah, ini juga sebenarnya perlu ada pembatasan judul. Maksudnya elementary school-nya di mana? Kalau nanti pembahasannya biasanya muncul sih di pembahasan, tapi akan lebih baik juga kalau ada muncul di atas. Tapi kadang orang menyembunyikan itu biar kesannya tidak terlalu lokal gitu ya. Nanti elementary school-nya di SD atau di apa. Sebenarnya enggak apa-apa juga menurut saya. Tapi kalau disembunyikan begini nanti di metodenya harus dijelaskan ini studinya di mana, sampelnya apa dan seterusnya. Oke ya, ini judulnya bahasanya sudah oke, kemudian penulis, afiliasi dan email abstrak. Nah, ini abstrak ini masuk tulisannya sama begini ya. Jadi batas kanan, batas kiri itu tidak ada yang menjorok satu ke yang pertama, halaman pertama tidak ada yang menjorok seperti paragraf. Ini sudah oke ya. Abstraknya, kemudian kata kunci sudah oke. Apa tadi catatan saya? Ada abstrak yang tidak oke ya. Oh, mungkin di bahasa Inggrisnya, coba kita cek. Oh. Along with the development of science and technology requires. Nah ini along with the development of science and technology ini agak lancu ya kalau menjadi subjek. Kalau menjadi subjek mestinya ya the development of science and technology requires itu lebih baik. Jadi tidak usah ada along with. Ini maksudnya bahasa Inggrisnya tadi ada catatan. Kemudian catatan yang lain yang muncul, sebentar saya cek di yang. Footnote tidak konsisten. Footnote tidak konsisten. HP Bu Ki kerja leh. Belum selesai. Footnote tidak konsisten. Apa tidak konsisten? Sama Kakak kemana? Nyari apa? Ayo. Tolong di-mute itu. Mohon maaf. Jendelanya ya. Enak. Mungkin ada di penulisan apa ya yang sebentar saya lupa ya. Jelas daftar pustakanya masih sangat kurang, terutama di artikel yang terakhir itu ya. Artikel terakhir itu sedikit sekali daftar pustakanya.
Nah ini juga abstraknya salah ya. Jadi tadi yang satunya bukan paragraf, ini kayak seperti paragraf masuk begini. Ya, ini harusnya lurus di sini paling atas ini. Jadi tidak perlu masuk. Kemudian dari judul sudah oke ya, masukin bahasa Inggris. Kemudian kayaknya di sini bagian penulisan daftar pustaka yang tidak konsisten. Coba kita bandingkan penulisan pustaka yang pertama sama kedua. Ini tahunnya di belakang ya. Jadi yang pertama ini daftar pustaka tidak ada kota di sini ya. Nama kemudian penerbit biasanya kan ada kota ada tahun begitu ya. Oh kemudian ya itu sementara yang di itu artikel kedua tahunnya di depan ada kota kemudian ada penerbit. Nah, ini tidak konsisten ini. Kemudian sistem footnote mungkin juga tidak konsisten. Coba saya cek. Kadang ada ditulis HLM, kadang H, kadang tidak ada. Artikel yang lainnya ada. Nah itu juga berarti belum bersistem. Nah jadi catatan itu ya yang dari segi abstrak saya kira sudah mencakup poin-poinnya. Hanya dari segi bahasanya. Seiring perkembangan zaman, nah ini berarti abstraknya ini yang bahasa Inggris terjemahan apa adanya ya, word by word ini ya. Jadi letterlux. Nah, penerjemahan yang letterlux. Jadi seiringnya muncul along itu ya. Mestinya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut guru untuk membuat sebuah inovasi dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan penelitian ini, nah ini masuk pengertian sebagai latar belakang, terus kemudian tujuan ini adalah fokus. Kemudian metode digunakan melalui studi pustaka melalui sumber pustaka yang menggunakan metode blended learning dan oke. Kemudian analisis dan kemudian hasil kajian. Saya kira sudah oke dari segi isi dan sistematika isi abstrak, tetapi dari abstrak yang bahasa Inggris terutama ini yang bermasalah. Kemudian judulnya ya untuk terbitan berikutnya disesuaikan aja Pak, jangan pakai bahasa Indonesia. Jadi bahasa Inggrisnya cukup di abstrak, judulnya jangan menggunakan bahasa Inggris, tapi tetap bahasa Indonesia. Abstraknya aja yang harus ada bahasa Inggrisnya. Itu catatan singkat. Mungkin ada pertanyaan dari pengelolanya. Kalau enggak kita lanjutkan yang ke berikutnya. Tidak ada pertanyaan, Pak? Kayaknya lanjut saja tuh, Prof. Oh, lanjut. Baik. Selanjutnya yang kedua jurnal Mu'adzib. Ada pengelolanya di sini? Ada, Bapak. Oke, Bu. Jadi catatan saya nanti saya share di grup ya. Penulisan abstrak, judul oke, penulis afiliasi oke, abstrak sama kata kunci ini kok saya kasih tanda tanya ya. Berarti mungkin ada masalah di situ, abstrak dan kata kunci. Baik, kita cek aja ya. Sudah muncul belum Bapak Ibu? Sudah, Prof. Oke. Yo, kok enggak mau ini? Harus di-download itu, Prof. Ya, ini Ibu ya kalau bisa ketika diklik itu langsung open in screen ya. Mungkin ada yang belum dicontreng ini ya sehingga harus mendownload. Seingat saya tadi bisa loh. Oh, enggak bisa ya, harus download. Nah, ini kurang efektif ya aksesnya. Jadi kalau bisa begitu diklik langsung terbuka lah di layar, tidak harus download dulu. Misalkan begitu. Oke, coba kita buka contoh artikelnya. Nah ini ya, jadi abstraknya penulisannya masih menggunakan paragraf. Jadi ini harus masuk. Kemudian ini juga harus lurus ke atas dan tidak berparagraf. Nah, tidak ada kata kuncinya ini, Ibu. Nah, ya kan, tidak ada kata kuncinya ini. Kemudian saya kira ini artikel pertama saja. Ternyata artikel yang kedua juga
Sama, tidak ada kata kuncinya. Nah, nanti dilengkapi ya. Abstraknya pakai bahasa Indonesia dulu atau bahasa Inggris dulu, Bu? Halo? Kalau mau pakai bahasa Inggris dulu ya harus konsisten lah. Nanti yang kedua abstraknya baru bahasa Indonesia. Nah, ini yang artikel pertama abstraknya bahasa Indonesia dulu, kemudian baru bahasa Inggrisnya. Begitu. Yang kedua ini abstraknya bahasa Inggris dulu, kemudian tidak ada bahasa Indonesianya. Nah, ini sebaiknya konsisten, nggih. Jadi biar sorry. Biar lebih. Nah, ini kata kuncinya tidak ada, dan ini abstraknya terlalu panjang menurut saya, Ibu ya. Jadi simple aja. Ini mungkin abstrak yang masih utuh kayak di tesis atau di skripsi itu ya. Jadi panjang dan ada 3 bagian. Nah, kalau abstrak jurnal itu harus lebih pendek. 150 sampai 200. Jadi ini kata pengantarnya, latar belakang disingkat 1 kalimat aja. Kemudian metodenya, kemudian hasilnya juga yang simple-simple. Baik, kemudian catatan kedua, tidak ada kata kunci sudah. Artikel histori tidak konsisten. Ya, ini berarti termasuk dengan gaya penulisan. Di sini ada artikel historinya di artikel yang judul Improving the Quality of Learning. Kemudian di artikel satunya tidak ada. Nah, ini juga kurang bagus ya. Kalau memang ada ya dikasih semuanya biar lengkap. Yang satunya tidak ada. Oke. Kemudian bahasa Inggris abstrak perlu diperbaiki. Penulisan pustaka acuan manual dan tidak konsisten. Kemudian jumlah pustaka acuan masih sedikit, masih kurang. Seperti saya katakan tadi hanya 15. Ini ada berapa ini? Pustaka acuan. Nah, ini kurang sekali. Berapa nih ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Coba kita lihat ya, judulnya ini tadi adalah terkait dengan Improving the Quality of Learning through Supervision with Visit Teknik in SDN Banyu Urip. Berarti ini apa variabel pentingnya? Quality of Learning, Supervision, ya, supervisi dan kualitas pembelajaran. Kita cek itu yang primer itu. Ada berapa yang primer di situ? Pengembangan media, biobook, cerita rakyat, meningkatkan empati, kemampuan anak. Nah, ini penulisannya juga tidak standar ya. Mestinya kalau ini judul artikel harus ada titik tanda kutipnya yaitu ya di depan sama di belakang judul. Kemudian learning method of ta'limul muta'alim book. Ini mutakhir sih, ini mutakhir. Cuma tidak terkait dengan yang primer tadi ya. Kemudian peningkatan guru, kemampuan Ibu di apa namanya template jurnalnya, author guide-nya memasukkan literatur review enggak? Ya punten Bapak, saya hanya sebagai penerus jurnal sebelumnya. Nah, pengelola jurnal sebelumnya itu kurang tahu. Di web saya cari kemarin itu tidak ada template-nya. Jadi saya bingung ketika harus merujuk kemana untuk melihat template dan juga mencocokkan dengan jurnal yang sudah terbit di Muadib. Begitu Bapak. Ya berarti ini PR yang harus segera diselesaikan untuk terbitan berikutnya, Nggih. Jadi nanti biar penulis lebih, meskipun kadang ada template, ada author guide, itu kadang penulis itu enggak nganu juga, apalagi kalau tidak ada. Kalau tidak ada author guide-nya, itu nanti ya penulis bisa saja dia mengelak, enggak ada petunjuk praktisnya. Kadang ada aja mereka enggak tahu atau enggak meremehkan, apalagi tidak ada. Jadi sebaiknya ke depan dilengkapi author guide-nya sehingga lebih mudah. Kalau lebih mudah untuk mengontrol tulisan itu memang pakai struktur yang imrat ya. Jadi jelas sekali nanti metodenya ada, literaturnya ada. Tapi kalau non imrat ya berarti harus kita sebagai editor atau reviewer yang harus betul-betul membaca tuntas itu di bagian mana dia menyebutkannya, ada apa tidak. Tapi kalau menggunakan imrat itu pasti jelas di situ.
Nah, misalnya ada metodenya, ada yang lain, bagian-bagiannya mudah diidentifikasi. Nah, itu. Baik ya, itu catatannya tadi. Jadi referensinya masih kurang. Coba lihat artikel satunya berapa referensinya. Nah, ini juga tidak banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 2019 oke, ini mutakhir, 2015 mutakhir, 2018 mutakhir, 2016, kemudian 2020 ini mutakhirnya oke ya, tapi mungkin terkait dengan primernya kurang, apalagi telaah studi terdahulunya mungkin juga tidak banyak, sehingga novelty-nya ya kalau tidak ada literatur review bukan berarti tidak ada novelty ya, tapi kita kesulitan apakah tulisan ini betul-betul baru apa tidak, karena penulis tidak menunjukkan itu. Akhirnya ya kita cari sendiri nanti. Misalnya ya, tadi saya katakan gimana cara mengeceknya. Kalau referensinya sedikit, kita beri masukan pada penulis, tolong diperbaiki dan dimasukkan tambahan poin literatur review. Nah, nanti kita cek. Ngeceknya di mana? Tadi saya sebutkan, bisa di doaj.org ini ya. Apa ini tadi topiknya ini? Topiknya terkait dengan improving quality learning, kualitas pembelajaran dan supervisi. Nah, ini di jurnal artikel muncul ya, ini DOAJ-nya ya. Supervisi pendidikan ada berapa tulisan? Wah, ada 236, kan banyak sekali ini. Nah, jadi tidak ada alasan sebenarnya kekurangan referensi atau kekurangan literatur review. Atau kalau mau ya bisa saja di Google Scholar seperti saya sampaikan tadi. Jadi editor harus ya berbaik hati ya membantu penulis untuk meningkatkan tulisannya. Apa tadi, supervisi pendidikan. Oh, bukan di Indonesia. Pendidikan aja deh, umum. Wah, ada 61.000, ini banyak sekali dan banyak PDF-nya. Nah, ini jangan sampai tidak ada satupun yang dirujuk ya, luput misalnya ya. Oke, baik. Jadi ini catatan singkat-singkat aja saya memberikannya karena waktunya juga sudah mepet ya. Kemudian artikel yang jurnal ketiga, jurnal Al-Ahkam. Ada Bapak Ibu pengelolanya? Halo? Tidak ada? Ini mungkin tuh Prof. Ya, saya informasikan juga ini waktunya sudah menunjukkan jam 10.54 nih Prof. Ya, mudah-mudahan bisa dipersingkat. Sampai jam berapa ini berarti? Jadwalnya sih sampai jam 10 WIB. Jadi jam 11 waktu Indonesia Tengah. Seselainya aja Pak Nasir, Prof. Oke. Oke, kalau udah selesai semua ya nggak apa-apa. Makanya jurnal yang tidak ada orangnya dilewati aja, nggak apa-apa. Oh, iya, Al-Bayan ada orangnya? Ya, jadi nanti saya share aja ya catatannya di grup ini. Kemudian juga Al-Fanar ada? Al-Tarbawi ada, Prof. Ada, Prof. Yang mana yang ada ini? Al-Tarbawi itu ada. Al-Bayan Al-Fanar ada ya? Prof. Al-Fanar? Ada Al-Fanar. Oke, kita cek ya Al-Fanar. Baik. Kok enggak mau ini? Al-Tarbawi juga dari kemarin belum, Prof. Oke. Apa namanya? Al-Fanar ya, jurnal Al-Fanar, langsung aja deh Al-Fanar. Ini ya, bentar saya cek catatan saya apa tadi, jurnal Al-Fanar. Beberapa lafaz tidak ada harakatnya, tapi secara umum sudah bagus ya.
Judul, afiliasi, abstrak, kata kunci, sistematika, instrumen, acuan dan kutipan ini yang belum konsisten, daftar pustaka, kebahasaan. Ini sudah kita lihat contoh satu aja ya. Kok agak lelet ini. Contoh ini ya, analisis seragam. Ya, abstrak sudah oke, bahasa Inggrisnya juga bagus, sudah saya baca ya kemarin. Analisis seragam qiraat dan implikasi terhadap penafsiran, kajian terhadap tafsir Al-Qurtubi, sangat clear, sangat informatif, sangat lugas, tidak menimbulkan pertanyaan judulnya. Abstraknya juga oke, tidak ada persoalan baik dalam teknis ataupun dari isinya ya. Tulisan ini mencoba, kemudian penulis, kemudian metode dan hasilnya juga ada semua di sini. Baik, kemudian ini cuma ada beberapa, ini terkait dengan instrumen ya. Instrumen ada beberapa ayat yang harakatnya tidak lengkap lah, seperti ini ya. Bikhtilaf fil qiraat yazharu ini tidak ada harakatnya. Nanti dipastikan lagi kalau berikutnya nanti ada terbitan yang ada kutipan Arabnya, kalau ada harakatnya ya harakat semua, kalau enggak juga enggak. Itu aja catatannya. Yang lain saya kira sudah bagus ada untuk Al-Manar ini. Baik, kemudian biar cepat satu lagi Al-Fikr. Apa yang belum sama sekali? Yang belum sama sekali aja deh. Al-Tarbawi, Prof. At-Tarbawi. Al-Tarbawi, Prof. At-Tarbawi nomor berapa ya? Nomor terakhir sendiri, Prof. Al-Fikr hadir, Prof. Oh ya. At-Tarbawi kita cek. Ya, arsip. Oke, kita buka satu. Ya, ini waktunya kurang ini, Pak Magnus perlu ditambah ini nanti yang jadwal berikutnya. Baru bedah 2-3 sudah habis ini. Coba ya, kontribusi teori etika Al-Ghazali untuk pendidikan orang dewasa. Lugas, jelas, padat, informatif. Nah, kemudian penulis, afiliasi, email, doai, kemudian abstrak. Basic framework, oke. Islamic, I-nya besar atau kecil ya, akidah, akhlak, and which have important position. Oke ya, ini ada latar belakang dan fokus. Kemudian this research is qualitative research conducted with literary study. Nah, ini metode, meskipun sebenarnya terlalu terlalu eksplisit cara penyampaian. Sebenarnya ada cara penyampaian yang lebih lugas. Misalnya studi kualitatif ini bermaksud untuk, itu sudah menunjukkan metode sebenarnya. Jadi tidak usah atau tidak harus dalam satu kalimat yang itu menjelaskan metode secara khusus. Studi kualitatif dan dengan pendekatan kritis ini bermaksud untuk, itu sudah mencakup fokus dan metode. Misalnya begitu cara menulis. Baik, Prof. The author limited the writing of Ghazali, which I use limited, maksudnya membatasi ya karya Al-Ghazali. This study focus only on Al-Ghazali work, which are focus on gitu ya. Oke, tapi in principle 3 poin utama sudah masuk di situ. Kemudian sistem penulisannya, pustaka acuannya kita langsung aja cek dulu. Jumlah daftar pustakanya dan
Nah, ini benar apa salah ini daftar pustaka teknis penulisannya? Yang menjorok itu yang baris kedua atau yang pertama? Nggih, Prof. Nggih. Baris kedua, Prof. Itu mohon dicek. Kemarin lupa waktu ini editingnya enggak kita kurang itu. Artikel kedua juga begitu, jangan-jangan. Ini non imrat, Pak ya? Iya, Prof. Ini tulisan Arabnya ini bagus, ini kayak di Al-Quran beneran. Ada ayatnya juga ditulis, itu harus konsisten begitu nanti ya. Iya, ya, Prof. Ada ayat 1, 2 ini. Nah, ini kayak Al-Quran yang apa namanya, yang kayak kaligrafi begitu. Enggak apa-apa, itu berarti instrumennya lengkap mendukung ya, lebih bagus. Tapi harus konsisten. Nah, ini tidak ada yang di sini. Nah, cara yang konsisten, Prof. Nanti istiqomah itu lebih berat memang istiqomah. Oh, ini juga sama ini ya. Jadi masih masuk. Oke, baik, itu catatan sekilas yang untuk At-Tarbawi ya, nanti bisa diperbaiki. Coba jumlah pustaka acuannya juga agak kurang ini Pak ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanya 9 Pak. Ini kecil nanti skornya ini ya. Usahakan ditambahi. Yang primer, misalnya ini tadi tentang Al-Ghazali. Banyak kajian tentang Al-Ghazali. Atau apa topiknya tadi? Bentar. Konsep pendidikan anak usia dini berdasarkan Al-Quran. Ini judul besar ini Pak. Ini judul besar. Dan kemungkinan banyak sekali topik-topik yang seperti ini. Bahkan yang lebih spesifik. Makanya ini di substansinya harus dibaca lebih detail lagi. Karena ini judul besar, konsep pendidikan anak usia dini berdasarkan Al-Quran. Kecuali ada anak judul analisis tematik surat ini sama surat ini. Nah, itu akan spesifik. Tapi kalau begini kemungkinan bersentuhan atau kemiripan dengan tulisan yang lain potensinya sangat besar karena judulnya besar. Nah, kan bisa dilihat di sini dari ternyata memang kurang spesifik. Baik, artikel berikutnya ini agak cepat satu kali lagi ya, terakhir ini. Matur suwun, Prof. Oke. Apa tadi yang lain yang belum? Al-Fikri, Prof. Al-Fikri. Nomor berapa ya Al-Fikri itu? Al-Mizan, Al-Hasanah, Al-Fikr. Oke, ini sudah ada catatannya. Penulisan sumber tidak bersistem atau manual dan tidak konsisten. Kemudian referensi primer dan mutakhir kurang. Kemudian soal teknis penulisan, kata pendidikan kadang ditulis P besar dan kadang ditulis P kecil. Ini sangat kecil tapi ya kelihatan sekali ya. Kemudian judul sih sudah oke, penulis afiliasi oke, abstrak oke, kata kunci oke, sistematika oke, instrumen tidak ada. Acuan pustaka kutipan, teknis penulisannya masih belum berstandar ya, tidak menggunakan sistem dan manual serta tidak konsisten. Daftar pustaka kurang, kebahasaan perlu dicek. Ini catatannya, nggih. Jadi referensi primer sama mutakhirnya juga masih kurang. Coba kita cek satu aja tulisannya. Dari Unisula, nggih. Nggih, Prof. Nggih. Satu aja kita cek. Loh, harus download ini ya. Studi komparasi metode Iqra dan metode 10 jam belajar membaca Al-Quran dan pembelajaran tulis Al-Quran mahasiswa. Oke, ini clear judulnya. Nah, tadi catatannya ada di referensi ya. Jumlah referensinya masih kurang. Nah, ini daftar pustakanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang. Ini editor atau reviewer bisa ngasih catatan. Tolong dilengkapi
dengan ini. Tadi linknya dikasihkan. Jadi kita membuka di Oraref, DOAJ atau Google Scholar, kemudian kita masukkan kata kunci dari judul ini, metode Iqra. Metode Iqra aja ya, itu saya kira sudah sangat banyak. Sementara di sini misalnya tidak mengutip itu, berarti primernya kurang. Sehingga dari aspeknya menjadi kurang. Baik, terakhir setelah ini, ada lagi yang belum mau dicek? Al-Mubarak, Prof. Al-Mubarak. Ya. Al-Mubarak bawah ya. Al-Mubarak ya ini. Apa tadi catatan saya Al-Mubarak? Oh, belum ada catatan. Ya baik. Kita ini yang sekarang ya, kita buka satu tulisan. Oke. Korelasi hasil belajar ilmu tajwid dengan tingkat kemampuan membaca Al-Quran masa prodi IAIT Muhammadiyah Sinjai. Ini sangat spesifik ya, judulnya jelas. Nah, kayak ini saya maksud tadi, kalau ini semuanya sama, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai ini cukup satu saja. Ya, jadi ditulisnya biar tidak diulang-ulang padahal itu sama ya. Jadi 1 2 3 atau ini dikasih kode gitu bintang nanti di sini Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Cukup satu aja. Abstraknya belum ada bahasa Inggrisnya, Pak nggih? Halo, nah, harus ada abstrak bahasa Inggris ya, minimal harus ada bahasa Inggris. Bahasa Indonesia boleh, tapi yang sangat ditekankan harus ada abstrak bahasa Inggris. Pembelajaran ilmu tajwid penting dilakukan sebagai dasar mengukur kemampuan Al-Quran idealnya. Oke. Penelitian ini mengambil populasi. Oke. Metode yang digunakan adalah ini, pengumpulan datanya, ini hasilnya ya, ini sudah mencakup ya. Jadi abstraknya sudah oke. Cuma penulisan afiliasi perlu disederhanakan. Kata kunci ada, kemudian metode pembahasan. Berarti ini menggunakan imrat ya. Nanti artikel yang selanjutnya juga harus menggunakan imrat. Ini harokatnya juga tidak lengkap ya. Ihraju kulli harfin min makhraji wa itahu haqqu mustahaqqu min as-safat. Ini terus ini masih muncul ini. Ya ini adalah transliterasi yang ketika dipindah tidak dicek lagi. Mestinya ini tajwid I-nya ada garis di atasnya menunjukkan panjang. Akhirnya muncul tanda simbol ini. Nah, ini dicek dulu Pak sebelum diupload ya. Jadi biar tidak teknis penulisannya biar lebih baik lagi. Kemudian referensi. Referensi. Kalau bisa membahasnya jangan gimana ya, dibuat kayak pointer-pointer begini itu sebenarnya kurang menarik ya, karena kesannya hanya utuhan saja, tapi tidak ada analisis dan penjelasan. 1, 2, A, B, C itu kurang menarik. Nah, referensinya berapa ini? Sedikit sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedikit kemudian tidak bersistem. Ini masa M pertama kali, mestinya kan A, ini kan Arsad dulu muncul, ini kok Munir dulu yang muncul. Nah ini manual ini. Kemudian ini juga tidak ada tahun, tidak ada kota, hanya judul dan judulnya tidak ditulis diketik miring ya, tidak di italic. Nah ini beberapa catatannya Pak dari Sinjai. Baik, ada pertanyaan yang lain? Ya, Bapak Ibu silakan. Ada pertanyaan? Nanti saya selesaikan ya, beberapa yang kurang ini masih 11. Kemudian hari ini saya sempatkan kasih catatan seperti yang di atasnya tadi itu. Nah, yang soal-soal teknis begitu itu bisa segera diperbaiki ya. Jadi untuk terbitan berikutnya jangan sampai salah. Terus kemudian ada juga catatan yang lain, saya lihat ada artikel yang kemudian di head, di bagian sirahan itu setelah judul ada tulisan oleh .2 penulis. Nah itu tidak lazim ya, jadi tidak usah dikasih oleh. Saya lupa di jurnal apa, jadi misalnya judulnya pemikiran Muhammad Adu tentang riba, kemudian setelah itu oleh, ada muncul kata-kata oleh .2 kemudian penulisnya. Nah itu
juga tidak lazim. Jadi langsung aja setelah judul, kemudian penulis, afiliasi, email, abstrak, kata kunci, dan baru pendahuluan. Iya, Prof. Ya. Itu di Abda'u tadi sepertinya. Ya, betul. Nah itu gimana Pak Muhammad? Itu misalnya di delete, di upload ulang, tidak ada masalah ya kayak begitu? Tidak mempengaruhi proses OJS atau mempengaruhi? Ya, idealnya sih ya setelah artikel itu dipublikasi tidak ada lagi istilahnya file yang diganti karena itu memang sudah dipublikasi dan sudah dikonsumsi oleh pembaca gitu. Ya, tapi kalau ada sesuatu yang mungkin koreksi yang memungkinkan untuk diperbaiki ya silakan saja. Artinya tidak mengganggu timing di OJS itu ya, atau misalnya merubah apa istilahnya itu, istilah teknis di situs itu. Enggak ya? Enggak, ya kalau di OJS-nya enggak ada masalah. Terus itu nanti tidak mempengaruhi juga tingkat artikel itu di view enggak ya? Tidak dihitung nol lagi ya? Enggak. Ya kalau artikel view-nya tetap itu terhitung dari yang sebelumnya meskipun ada penggantian file. Ya. Jadi tidak apa-apa dirubah begitu, tidak akan mempengaruhi. Tapi usahakan sebelum di-upload itu betul-betul dicek ya. Biasanya ngecek yang lebih mudah itu memang harus di-print ya. Kalau di screen dibaca itu kadang ada yang kelewat. Tapi kalau di-print itu lebih mudah diidentifikasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada lagi yang lain yang bertanya sebelum kita lanjutkan ke penutup ini acara untuk kelas angkatan pertama, kelas A minggu ini. Mohon maaf, Prof. Ya. Apakah nanti bisa diberi contoh atau dikirim salah satu contoh artikel yang sudah benar dan sudah memenuhi kriteria yang seperti disampaikan panjenengan. Jadi seperti itu. Oke, kalau seperti itu nanti gini aja Pak, ambil aja jurnal-jurnal yang sudah Q1, yang sudah Sinta 1 lah, dan sudah di indeks Scopus, insya Allah itu sudah standar kalau seperti itu. Oh iya, itu ya, terima kasih. Ini jurnal apa Pak? Al-Fikr. Oh Al-Fikr ya, Iya. Al-Fikr itu bidang apa ya tadi lupa saya? Itu tadi bidang studi ini Pak, apa namanya? Jurnal studi penelitian pendidikan Islam tuh Pak Prof. Penelitian ya, jurnal studi pendidikan Islam. Tapi kalau terkait Islam itu masih lah bisa kita mengacu kepada jurnal studi Islam yang sudah Sinta 1 atau sudah Scopus. Itu kira-kira secara umum ya sudah bagus lah. Dari strukturnya, sistematikanya, teknis penulisannya, insya Allah sudah bagus. Tinggal Pak Nganu cari yang jurnal yang sangat mendekati. Apakah itu misalnya Studia atau Al-Jami'ah atau jurnal Islam Muslim Societies atau KIJIS atau JIS Surabaya. Saya kira itu bisa menjadi kiblat. Kalau Ulumuna nanti deh kalau sudah di Scopus lah saya berani mempromosikan jadi kiblat. Tapi kalau mau ditengok-tengok juga boleh lah. Nah, mudah-mudahan awal 2002 kita akan ngajukan ke Scopus. Mohon doa Bapak Ibu sekalian. Amin. Terima kasih. Terima kasih Prof. Oh ya, untuk catatan-catatan tadi apakah ini Prof bisa dikirimkan juga? Oke, insya Allah nanti saya kirim di grup ya. Saya selesaikan dulu beberapa yang belum ini. Nanti saya kirim hasil evaluasinya di grup, di file. Oke, terima kasih Prof. Terima kasih. Baik, saya kira cukup Pak Muhammad ya. Ya, aplaus untuk pemateri kita, untuk Prof. Muhammad Abdul Nasir. Ya, materi yang luar biasa. Ya, saya kira memang membahas jurnal ini ya tidak akan ada habisnya. Jadi seperti kata banyak narasumber dari hari-hari sebelumnya, memang jadi hanya orang-orang yang gila jurnal, jadi original itu yang memang mau konsisten dan tetap berada di pengurusan pengelolaan jurnal ini. Semoga saja materi yang tadi banyak dipaparkan itu bermanfaat bagi kita semua, menjadi guideline bagi kita ya untuk meningkatkan mutu pengelolaan jurnal di lembaga kita masing-masing.
Foto bersama belum tadi? Oh belum ya. Ayo foto bersama dulu, Pak Muhammad, silakan difoto. Iya. Mohon diaktifkan webcamnya, Bapak Ibu. Ya sekali lagi, mohon diaktifkan webcamnya. Dihitung, Pak. Iya, sebentar. Iya. 1, 2, 3. Ada halaman 2 juga itu. Halaman 2 sudah, Pak Muhammad? Sebentar. Lagi Pak Muhammad. Iya, sebentar. Yang halaman 2. Halaman berikutnya lagi ya. Ya, jempolnya mana ini? Ya, 1, 2, 3. Nah, nanti di-share di grup ya. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, semoga materi-materi yang disampaikan tadi mampu menjadi guide petunjuk bagi kita untuk berbenah dan meningkatkan mutu publikasi jurnal kita semua. Dan harapan kita semua, semoga jurnal Bapak Ibu yang Bapak Ibu kelola bisa di-upgrade status Sintanya ya. Minimal tadi kata Prof itu Sinta 6 itu ya. Tapi harapannya sih mudah-mudahan bisa langsung maju ke Sinta 3 gitu atau Sinta 2 itu. Amin. Ya, saya selaku moderator undur diri. Ya, mohon maaf apabila dijumpai kesalahan dan kekurangan di dalam memandu acara ini. Oleh karena itu, billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, informasi untuk selanjutnya nanti ada sesi penutup. Ya, katanya ada jeda dulu sebentar dan kembali lagi di tautan yang sama. Demikian ya Bapak Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampi asih, Prof. Oke, sama-sama. Terima kasih, Prof. Oke. Terima kasih, Prof. Ini ditutup terus nanti dilanjutkan ke penutupan atau bagaimana? Ditutup, Prof. Nanti kita lanjutkan lagi di Zoom yang sama. Oke, saya tutup dulu ya. Terima kasih semuanya. Ketemu nanti di penutupan. Ya, siap. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Nasir. Sama-sama semuanya, semoga baik dan jurnalnya cepat terakreditasi gitu. Amin, 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 amin. Amin, amin, ya Allah. Amin, amin, amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum.